Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zakat emas harus dikeluarkan jika sudah mencapai nisab setiap tahun dan dikeluarkan terus setiap tahun sampai nisab tak mencukupi? Emas nisabnya 20 keping dinar. 1 dinar beratnya 4,25 gram. 4,25 gram kali 20 sama dengan, emang kalau belum sarapan nih payah ngitung memang. 4,25 gram kali 20, 85 gram. Bapak Ibu yang punya emas 85 gram, emas batangan, bukan perhiasan, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% setiap tahun. Jadi kalau dikeluarkan zakatnya tiap tahun, habislah dia Pak Ustadz, habis. Ini motivasi supaya umat Islam berinvestasi. Jangan nyimpan duit, buka usaha, laundry, kebun sawit, kebun kelapa, ternak ayam, ternak puyuh, asal jangan ternak tuyul lah. Bagaimana dengan emas perhiasan perempuan? Nah, ini ibu-ibu dengar baik-baik. Perhiasan perempuan 2 mazhab. Mazhab yang pertama, dikeluarkan sekali seumur hidup, mazhab Hambali. Balik dari sini, ambil gelang, subang, rantai, anting, sekali seumur hidup, emas perhiasan. Mazhab yang kedua, mazhab Syafi'i, emas perhiasan ibu tidak ada zakatnya kecuali mencapai 200 keping. 200 keping itu berarti 850 gram. Sekilo kurang seon setengah. Kalau ada ibu-ibu yang punya rantai asal pergi undangan membungkuk. Rantai 1,5 kilo, subang seon 700. Cincin 3, 50 asal menunjuk rendang. 850 gram baru keluar. Saya ulang sekali lagi. Kalau pakai mazhab Hambali, maka dikeluarkan sekali seumur hidup walaupun tak mencapai nisab. Kalau pakai mazhab Syafi'i, maka dikeluarkan zakatnya setelah mencapai 200 misqal, 200 keping, lebih kurang 850 gram, sekilo kurang seon setengah. Jadi mana yang kita pilih? Pakai mazhab Hambali tadi. Kenapa? Karena kalau menunggu 850 gram, sekilo kurang seon setengah, tak akan ada orang Pekanbaru berzakat. Karena cincin ibu itu tak sampai. Kalau mau keluarkan zakat, keluarkan ke Basnas. Jelas? Jelas. Tak jelas, ulangi ibu kali-kali. Bagaimana cara menyeimbangkan sedekah dan simpanan? Karena kita kan tak boleh pelit bersedekah, tapi harus memiliki simpanan. Mana pula ada orang bersedekah habis? Abang, tabungan abang mana? Udah abang sedekahkan semua, dek. Ini duo gendangnya. Kalau tak ikhlas, bongak. Mana ada orang bersedekah habis? Ada batasannya. Tak boleh orang bersedekah habis. Datang sahabat Nabi mau membagikan hartanya semua ke Nabi. Kata Nabi, tak boleh. Asyatru, kalau tak boleh semua, setengah ya Rasulullah. Kata Nabi, setengah pun tak boleh. Kalau begitu as-sulusu, sepertiga. Kata Nabi, as-sulusu kasir, sepertiga pun banyak. Batasan paling boleh membelikan wasiat sepertiga. Kalau ada ibu bapak punya duit 1 miliar, batasan boleh sepertiga dalam wasiat. Antada awarasataka aghnia, kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan kaya, mampu, lebih bagus. Min antada'ahum allatan, daripada kau tinggalkan anak cucumu miskin, susah melarat, ya takaffafuna 'alan nas, jadi pengemis minta-minta. Islam tidak menyuruh kita miskin susah. Jadi tetap bersedekah, tetap bayar zakat, tetap berwakaf, dan tetap punya ada simpanan. Bukan semua diberikan.
Kami dari Al-Mizan Rohis Fakultas Hukum Undri minta peran dan saran Ustadz untuk dakwah kampus, karena kami lihat banyak mahasiswa sekarang yang kurang mementingkan agama. Kemarin saya dari kampus UNAN, kuliah umum Universitas Andalas, baru pulang hari Senin yang lalu di auditorium Universitas Andalas. Semalam pagi kemarin di Universitas Lancang Kuning, Undri, kali-kali. Mungkin antum tak datang. Saya masuk kampus. Undang ustaz-ustaz kita. MDI itu ustaznya 1000. Hubungi Ustaz Asrori. IKMI itu ustaznya 600. Mungkin sekarang udah bertambah 1600. Belum lagi Ittihadul Muballighin, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Banyak sekali para asatidz kita. Nah, ini insyaallah nanti panjang umur syad badan ke Undri lagi insyaallah. Bagaimana biar tetap berbakti ke orang tua, terutama menasehati bapak yang dari kena jin nasab dari kakek, lebih mementingkan orang lain, merasa wali dan menyembuhkan semua sakit, sedangkan syariat tak sempurna. Masih ada ibu dan adik yang jarang diberi nafkah, sedangkan hanya membantu dia di ruqyah. Cari Ustadz, minta alamat ruqyah Ustadz Al-Nob. Mana nomor ruqyah Ustadz Al-Nob? Di ruqyah. Nomor ruqyah di-share ke jamaah biar dihubungi. Nah, di ruqyah nanti biar keluar jinnya. Nah, setelah keluar jinnya, insya Allah. Suami saya itu udah di ruqyah tak ada respon Pak Ustaz. Berarti tidak diganggu jin, memang dia hantu. Kata jin, aku tak ada mengganggu dia, kata jin. Dia lebih parah dari aku, kata jin. Kadang orang kita ini sikit-sikit salah jin, sikit-sikit salah jin. Padahal jin ini udah banyak yang hijrah. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Buka surat Al-Jin. Kami ini ada yang muslim dan ada yang kafir. Jadi banyak sudah jin itu yang hijrah bertaubat. Manusia ini yang jadi jin sekarang. Jadi kalau model begini, maka dia mesti diruqyah. Setelah itu lalu dipanggilkan ustadz, menasihati dia bahwa kau akan mati, kau akan menghadap Allah. Jangan kau lagi berkawan sama jin, nanti mati kau susah. Nanti kau sakratul maut diganggu jin, ngiang-ngiang dia ke telinga, belaga bisikan kita, la ilaha illallah, kata kita. Jin itu melarang, jangan, kata jin. Itu makin lama matinya. Jangan berkawan sama jin. Siapa yang udah mengambil MOU dengan jin, buka buku Al-Hiwar Ma'a Jinnil Muslim, ditulis oleh Isa Daud dari Mesir, tentang perjanjian-perjanjian dengan jin. Beberapa artis menjalin hubungan dengan jin. Artis yang menjual dirinya kepada jin. Gimana cara mencari beritanya, Ustaz? Menjual jiwa kepada jin. Artis-artis yang menjual jiwa kepada jin, langsung keluar beritanya. Artis-artis yang menjual 10 selebriti dunia yang menjual hidupnya pada jin. Orang Amerika yang katanya tak percaya kepada yang gaib-gaib pun percaya kepada jin. Kata-kata bid'ah itu apa artinya? Apakah hadis bid'ah itu sahih? Bagaimana kalau berbuat bid'ah dalam ibadah? Iyyakum wa muhdatsatil umur, jangan kamu membuat-buat. Fa inna kulla bid'atin dhal, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena yang dibuat-buat itu adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua yang bid'ah itu adalah dhalalah. Hadisnya sahih. Tapi memaknai bid'ah itu sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Kalau tidak ada dalilnya sama sekali maka bid'ah. Selama ada dalilnya dari Quran, dari sunnah, dari ijma', dari qiyas, dari ijtihad ulama, maka dia tidak bid'ah. Ambil contoh,
Ibu-ibu membaca, bapak-bapak membaca Yasin. Membaca Yasin itu bid'ah. Baca Yasin sunnah. Dalilnya mana? Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Yasin itu Quran apa tak Quran? Quran. Yasin itu bukan tak Quran. Lalu kenapa pula bid'ah baca surat Yasin? Buka tafsir surat Yasin di muqaddimahnya. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, nama tafsirnya Al-Quranil Azim, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan surat Yasin kepada perkara yang sulit dan susah, maka dimudahkan Allah. Itulah mengapa kedua orang meninggal membaca Yasin, biar supaya mudah sakaratul mautnya. Kalau orang pindah rumah baca Yasin biar supaya mudah rezekinya, maka tak ada yang salah. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, oh, itulah yang menyalahkan orang, karena dia mendefinisikan bid'ah pendek aja. Orang di pesantren 7 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun baru balik. Dia enggak, 5 kali mengaji bisa bid'ahkan orang. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Banyak sekali perbuatan yang tak dibuat Nabi. Masuk neraka lah semua sahabat-sahabat Nabi yang tak melakukan yang tak dibuat Nabi. Saya kasih contoh. Ini kalimat ini nanti bisa membuat orang semua masuk neraka kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ada sahabat Nabi namanya Bilal. Siapa namanya? Bilal. Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Ada sahabat Nabi namanya Bilal. Dia sebelum tidur malam bertasbih 2000 kali. Diambilnya tali, disimpulnya tali itu 2 kali simpul. Bertasbih 2000 kali. Tak pernah Nabi membuat, tak pernah Nabi menyuruh, hai orang beriman, sebelum kau tidur buatlah tali 2000 simpul bertasbih. Tak pernah. Jadi kalau gitu masuk neraka lah sahabat Nabi. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, masuk neraka sahabat Nabi gara-gara fatwa itu. Imam Ibnu Taimiyah setiap selesai sholat subuh dia membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Matanya mendongak ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai terbit matahari. Tak ada disuruh Nabi, hai orang beriman, bacalah Al-Fatihah sampai terbit matahari. Tak ada. Kalau gitu masuk neraka lah dia. Imam Ahmad bin Hanbal membacakan doa untuk Imam Syafi'i. Da'autu li Syafi'i fi salati 40 sanah. Aku mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun di dalam salatku. Rabbighfirli wa li walidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Berarti masuk neraka lah Imam Syafi'i. Itu kalimat itu mau batil kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Maka yang bid'ah adalah kalau tidak ada dalilnya sama sekali bid'ah. Selama ada dalilnya maka dia tidak bid'ah. Sebutkanlah apa perbuatannya. Karena pertanyaannya umum, saya jawab umum. Kalau pertanyaannya khusus, saya jawab khusus. Tentang Yasin, tentang tahlil, tentang Sayyidina, tentang Maulid, tentang Isra Mi'raj, tentang nuzul Quran. Keadaan ekonomi semakin buruk, badan semakin lemah, rasanya hidup ini kurang bersahabat. Apa yang mesti saya lakukan? Apa yang mesti saya lakukan, Pak Ustaz? Unzur ila man huwa asfala minka, lihat orang yang berada di bawah. Orang yang punya mobil sport harganya 5 miliar, dia katakan Tuhan tidak adil. Pencetnya remote mobilnya, cicit, Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena ditengoknya kawan dia punya private jet, pesawat pribadi. Kita tidak akan pernah bersyukur kalau memandang ke atas. Saya setiap hari sangat bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena saya pakai hadis Nabi. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang bangun pagi hatinya tenang tak ketakutan. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Lalu kemudian walahu qutu yaumihi, ada yang mau dimakan hari ini.
maka kata Nabi, maka dia pemilik dunia beserta isinya. Pikir ini tak usah banyak-banyak. Kepala ini kecil, mau diisikan dunia ini ke dalam kepala, pecah dia, pecah pembuluh darah, pam, dia tak mati, tapi mati sebelah. Tak usah terlalu banyak pikir. Siapa yang bangun pagi hatinya tak ketakutan? Bapak Ibu ketakutan pagi ini? Tidak. Mu'afan fi jasadihi, bisa sembahyang, berarti sehat. Walahu qutu yaumihi, ada yang dimakan pagi ini? Ada. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka dialah pemilik dunia beserta isinya. Banyak orang-orang kaya di Indonesia ini, di Pekanbaru, tapi hutangnya lebih banyak daripada duitnya. Sayalah pemilik dunia hari ini. Kenapa? Saya tak ada ketakutan, badan saya sehat, ada yang mau saya makan sampai petang lagi. Apa yang mau dipikirkan? Jangan terlalu banyak pikir. Bagaimana hukumnya memiliki hewan buas seperti harimau atau singa? Apakah boleh Pak Ustadz? Kalau antum punya harimau, berarti satu hari antum mesti menyiapkan daging sekilo. Itu pun harimau-harimau yang diet lah itu. Nah, sekilo daging berapa sekarang Pak Imam? 140. Sementara 140 itu bisa untuk makan santri 20 orang. Hai kau tukang jaga harimau. Harimau itu kalau tak kau kasih makan, kau dimakannya. Padahal bisa untuk makan santri. Saya tak salut dengan orang yang punya koleksi harimau, punya koleksi singa. Saya salut punya orang yang punya koleksi 1.700 anak yatim. Saya datang ke rumahnya, dibangunnya cantik, namanya Istana Yatim. Panggilnya, yatim dari Papua, datang. Yatim dari Aceh, datang. Ustaz Somad, saya mengkoleksi anak-anak yatim di Istana Yatim. Itulah yang mengalir sampai mati. Kalau masalah hukum, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum, segala hukum boleh memelihara. Tapi kena pada bab mubazir. Masih banyak lagi fakir miskin tak makan di Indonesia ini. Berapa banyak orang tinggal di kolong jembatan di Jakarta sana. Kenapa mesti memelihara harimau? Memperturutkan hawa nafsu. Jelas? Setelah sholat fardu sebaiknya kita sholat ba'diyah atau mengqadha sholat fardu kita yang tertinggal. Habis sholat fardu zikir, habis zikir doa, habis doa sholat ba'diyah, habis sholat ba'diyah qadha. Waktu saya tak cukup Pak Ustaz, pendek sekali. Habis sholat fardu qadha. Qadha pun tak sempat, mati aja lah. Qadha itu kan mengganti utang-utang yang lama. Umur saya 8 tahun. Saya ingin foto sama Ustaz. Doakan agar menjadi anak soleh, besar betah di pondok. Nanti kalau udah besar betah di pondok. Nanti habis acara anak-anak kecil nih kumpulkan semua. Supaya nanti fotonya anak-anak kecil yang di bawah 10 tahun nih dibuat berdiri di samping saya ini semua. Dipoto dia, dicetakkan. Supaya nanti kalau dia udah berbini, beranak, bercucu, ditengoknya, dibacakannya saya Fatihah. Diaminkan orang ini pula. Nanti mereka ini jadi anak lajang, jadi bupati, jadi gubernur, jadi polisi, jadi tentara, jadi pengacara, orang-orang hebat. Tahun 2050 orang inilah pemilik Riau ini. Ditempelnya, diceritakannya ke anak, inilah kami dulu pengajian subuh sama almarhum Ustaz Somad untuk Ustaz Somad Al-Fatihah. Itulah yang mengalir ke kubur saya. Nanti anak-anaknya jauh sama ayahnya tidak, karena sama ayahnya lebih dulu mati dari saya. Saya punya suami ingin sholat, tapi subuh susah sekali dibangunkan. Selalu ngomel, apa hukumnya? Apakah saya berdosa Pak Ustaz? Ibu tidak menceramahi suami ibu. Jadi jangan pulang dari sini panggil suami, ya ayyuhalladzina kafaru. Kan begitu. Ibu punya wali 6 orang. Yang pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah,
yang keenam adik ayah laki-laki. 6 wali inilah memanggil laki Fir'aun tadi. Sini kau Aun, kau dulu kami terima jadi menantu kami karena kau datang berkepiah kemari. Kami sangka kau sembayang, rupanya pencitraan. Kalau tahu kami kau tak sembayang, anak kemanakan kami ini tidur sama babi hutan, tak kami nikahkan kau dulu. Begitu. Suami itu akan menghormati bininya kalau bini itu dimuliakan oleh walinya. Sekarang banyak orang tak paham. Ketika wali datang, jangan intervensi rumah tangga kami. Apa pula intervensi, itu memang kewajiban dia. Balik anak ibu, rambutnya terbuka macam sarang tawon 3 warna. Dulu bajunya baju kurung, baju panjang, berubah bajunya. Wali mendudukkan dia. Kenapa kau robah anak kami ini? Sekarang orang tak ada lagi wali. Ini apalagi kita adat Melayu Minangkabau, ada nenek mama. Oh, 2 double. Wali dari pihak ayah, nenek mama dari pihak ibu. Dua-dua dudukkan, hadirkan nenek mama. Apalagi ada yang tentara polisi, keluarkan pistol situ. Awas kau tak sembahyang. Bolehkah kita menyuruh suami sholat? Tengok, saking banyaknya lagi tak sembahyang. Kok bisa kalian sembahyang? Kok bisa kalian nikah sama orang tak sembahyang? Jangan nikahkan anak kalian dengan laki-laki tak sembahyang. Walaupun dia kaya, PNS. Tapi udah jadi apa boleh buat? Udah jadi apa boleh? Jaga-jaga aja lah. Yang akan datang, Bu, anak gadis kalian, jangan nikahkan dengan jantan yang tak sembahyang. Itu pesan saya. Dites, dia tanya. Inilah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sangka dulu saya bahagia nikah sama dia, Pak Ustadz. Rumahnya besar, mobilnya mewah, dia duitnya banyak, perusahaan. Rupanya Pak Ustadz macam tidur sama babi hutan. Pendapat yang paling ekstrim, yang paling keras, orang yang tak sembahyang itu kafir. Maka laki yang tak sembahyang otomatis fasah, karena dia sudah dianggap murtad. Itu yang terkeras. Mazhab Hambali nama mazhabnya. Mazhab Syafi'i, orang yang tak sembahyang, yang tak sholat, fasik. Di bawah itu sedikit. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Siapa yang bisa meluruskan dia? Ibu tak bisa, karena ibu lemah. Posisi perempuan itu lemah. Yang kuat itu wali. Wali itu memanggil dia, dudukkan dia. Kalau ustadz datang ke tempat kami, jangan. Bertambah musuh saya. Wali-wali itu menasihati dia. Video saya ini diputarkan ke dia, boleh. Bang, nanti abang dulu ya, ini wali-wali mau datang. Acara apa? Nonton bareng. Nah, putarkan video saya. Tengok, mak, tajam kali cakap ustaz ini. Apakah boleh seorang pemuda-pemudi masuk masjid memakai celana jin untuk mendengarkan ceramah agama atau sholat? Laki-laki pakai celana jin, pakai celana legging, pakai celana apapun, menutup aurat baina surrati wa rukbah, antara pusat dan lutut. Tertutup auratnya antara pusat dan lutut. Andai datang laki-laki kemari, tertutup pusatnya sampai lutut, tak berbaju. Ini cerita fikih kita, ini cerita fikih kan? Kalau mau ajak cerita fikih. Datang laki-laki sini, tutup pusat sampai lutut, tak berbaju, duduk dia sini, tak masalah. Secara fikih. Tapi secara kepantasan adat istiadat Melayu, tak layak dia begitu. Sama macam saya datang nanti pengajian, saya pakai baju kaos dengan jaket kulit, pakai celana jin, pakai helm. Secara fikih, kita cerita fikih, boleh apa tak boleh? Apa pula salahnya? Tapi ibu mulai berbisik. Apa salahnya? Yang belakang, nyalah ya kok. Tak mungkin dek banyak dibuli orang. Secara fikih. Bedakan antara fikih dengan adat istiadat, kepantasan, kelayakan. Saya kalau acara nikah, nasihat pernikahan, tak begini pakaian saya, pakai baju Melayu, karena saya tinggal di bumi Lancang Kuning.
maka saya pakai baju Melayu. Kalau kelam saya pakai baju Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Walaupun orang Banjar, orang Bugis, orang Makassar, dari Tembilahan, walaupun orang Batak, orang Jawa, orang Mandailing, punya baju Melayu. Karena kita tinggal di bumi Melayu. Ditanya orang, kau orang apa? Aku orang Melayu. Orang Melayu ini menerima semua ada. Semua orang Melayu menerima. Kita pun juga menerima budaya itu. Adat bersendi syarat, syarat bersendi kita ulang. Perempuan nanti coba pergi ke Medan. Sampai di Medan itu ada namanya Kampung Keling, yang sekarang sudah berubah namanya menjadi Kampung Madras. Di Kampung Keling itu ada satu kuil, namanya kuil Sri Mariaman, saudara kita Hindu. Tertulis di depan kuil itu, yang pakai celana ponggol, baju sempit, dilarang masuk ke tempat suci. Saya foto, saya posting di Facebook. Pernahkah ada tulisan itu di masjid kita? Seenaknya saja orang masuk ke daerah masjid pakai celana pendek, baju sempit. Yang pakai celana sempit, celana ponggol, baju pendek, dilarang masuk ke tempat suci. Tuh. Padahal tahu sendiri macam mana pakaian film India. Gimana orang Islam masuk ke masjid pakai celana baju sempit, atuk-atuk masuk parit gara-gara menengok itu. Kalian yang bawa baju sempit, kalian tak apa-apa, orang menengok pingsan. Apalagi bapak-bapak menengok anak-anak gadis bawa baju sempit, menitik air liu. Balik ke rumah menengok bini, menitik air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan rutin supaya kita bisa cepat haji dan umroh, Pak Ustadz. Jangan membatasi surga dengan satu pintu. Jangan membatasi ibadah kepada Allah hanya dari satu pintu, karena pintu menuju surga itu banyak. Ada namanya babur rayyan untuk orang yang puasa sunat. Ada namanya babul jihad, orang yang mati fi jihad fisabilillah. Ada namanya babus sholah untuk orang yang banyak sholat sunat. Ada namanya babul kazimin al-ghaiz untuk orang yang mampu menahan amarah. Niat mau umroh tak salah, tapi memaksakan diri untuk berangkat umroh jadi masalah. Apalagi kalau membatasi satu-satunya ibadah hanya berapa banyak nenek moyang kita dulu di zaman naik kapal laut tak pernah ke Makkah sama sekali, tapi sholatnya lebih khusyuk dari kita. Berapa banyak pula orang yang hari ini umroh berkali-kali tapi tak dapatnya kekhusyuan karena beribadahnya bukan lillahi ta'ala. Pertama, betulkan mindset kita. Jangan membatasi ibadah pada satu. Yang kedua, bahwa umroh ini haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu. Yang tak mampu, ongkos naik pesawat 30 juta, belum lagi selama sana belanja, tetangga semua menitip, dari mulai kurma, tempat celak, ceret kuning sampai anak unta. Balik tak dibolehkan, katanya bagel pelit, mengutang. Balik dari umrah makin kepala pusing, kenapa hutang keliling pinggang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir dengan Allah, hati menjadi tenang. Jangan ikut orang banyak. Orang mau umrah pula. Al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya menjadi penghapus dosa. Itu ibadah untuk menghapus dosa, bukan untuk menaikkan rating, bukan untuk menaikkan popularitas. Si anu udah umroh bang, si anu udah umroh, si anu udah umroh, kita kok belum. Terdiamlah abang. 2 jam sudah itu mati dia. Tertekan jantung tuh. Cakap saya ini, bapak bu, ibu boleh ketawa, tapi balik coba pikir baik-baik. Jangan udah umroh bang, jangan umroh, kita kapan? Kok tahu gini aku tak nikah sama abang dulu? Sakitnya hati dia. Padahal mestinya dia yang bercakap, Januari itu udah umroh ya, aku tak sanggup mengumrohkan. Ibadah bukan cuma umroh bang, banyak yang lain. Sabar juga ibadah. Insya Allah kalau abang mati aku sabar.
Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman agama yang benar. Keluarga anak cucu kita soleh dan solehah. Doakan Ustaz Somad, buya-buya kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis ilmu ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Jamaah kami yang sakit-sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang belum berjumpa dengan jodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya keturunan, berikan anak yang soleh dan solehah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang sedang dalam ujian, maka luluskan dengan nilai terbaik. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir, sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka ridha walana fiha shalah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kalau kau berkehendak, maka segala yang sulit, yang susah menjadi mudah. Mudahkanlah urusan kami, urusan dunia, urusan akhirat ya Allah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Saudara kami yang belum sholat, bukakan pintu hatinya supaya dia melaksanakan sholat ibadah kepada engkau ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwaban ni'mati wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu-pintu nikmat, pintu-pintu rezeki dan pintu-pintu barakah. Allahumma rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berikan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah pasangan hidup kami, anak cucu kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.